Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang tadi saya sudah sampaikan, alhamdulillah pagi ini kita sudah kedatangan guru kita. Insya Allah kita memulai kitab baru, yaitu mengenai sifat wudhu dan sholat cara Nabi. Semoga Allah memudahkan serta menjaga keistiqomahan kita untuk tekun belajar sampai kitabnya habis, karena ilmu tentang ibadah wudhu serta sholat seolah remeh dianggap sudah biasa dan sangat terbiasa kita lakukan, tapi faktanya hal-hal yang penting justru sering kita lupakan. Semoga dengan belajar kitab ini kita bisa menjadi lebih paham dengan sungguh-sungguh mengenai cara wudhu dan cara sholat sesuai tuntunan Nabi, insyaallah. Tafadhol Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya atas kita semuanya. Salah satunya Allah karuniakan kepada kita Islam dan iman. Allah berikan kepada kita kesehatan. Dan saat ini Allah telah meringankan dari kita wabah COVID, ya. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam, ya, wasail asqam. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama saya minta maaf ya, tadi saya terlambat 14 menit. Ya, saya terlambat 14 menit. Jadi mohon maaf, tadi saya mau keluar tapi ada tamu, jadi saya tertahan sebentar. Dan saya udah infokan ketika sampai Selipi, saya udah infokan saya akan terlambat.
Baik, kita langsung saja. Jadi saya ini antum kan udah lama nggak kuliah ya. Jadi kan saya lebih suka ngajar daripada ceramah ya. Jadi saya biasanya suka menggunakan metode deduktif induktif ya. Jadi piramida terbalik ya, dari umum ke khusus ya. Pertama kita mulai dari surat 2 Al-Baqarah 208 dulu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totali, secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak boleh parsial, tidak boleh sebagian-sebagian. Makna Islam secara, di situ makna Islam ada dua. Jadi makna Islam secara umum, ya, makna secara ammah. Maksudnya Islam sebagai agama seluruh para nabi dan rasul. Jelas ya? Jadi saya sering menyebutkan bahwa atau menjelaskan bahwa semua para nabi itu di atas satu agama ya, yaitu Islam. Dan tidak perlu saya ulang lagi. Saya yakin antum cerdas kok. Walaupun saya nggak yakin antum ingat pelajaran yang lalu. Sekali lagi saya tidak suka ada dusta di antara kita ya, karena saya nggak suka basa-basi ya, karena basa itu bisa dikeringkan, basa itu keracunan mati loh ya. Saya yakin antum cerdas kok, saya lihat antum cerdas, tapi saya nggak yakin pelajaran yang lalu antum ingat. Sakit hati ya, itu masalah antum, tapi saya kan masih jujur. Jelas ya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud Islam adalah secara khusus, yaitu Islam yang Allah syariatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi maksud ayat ini karena sababun nuzulnya, ya, sababun nuzul ayat tadi surah 2 Al-Baqarah 208, ya, seperti dikatakan oleh Abdullah bin Salam, ya, dan teman-teman mantan Yahudi datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, gimana kalau Anda membiarkan kami menelaah Taurat, menghidupkan sebagian ajaran-ajaran agama kami dahulu, dan izinkan kami ketika sholat malam membaca Taurat. Nabi diam, lalu turun ayat itu. Ya, artinya Allah mengingatkan para sahabat yang telah beriman, ketika kalian telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dengan demikian syariat nabi-nabi terdahulu dinyatakan terhapus. Ya, dan syariat yang diberlakukan adalah syariat Al-Quran, syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Quran datang untuk menasakh, menghapus, kalau bahasa kita mungkin mengamandemen ya. Ya, sehingga kitab dinyatakan mansukh, dinyatakan telah terhapus. Ya, sehingga hukum-hukum yang ada pada syariat, pada kitab kita dahulu ini akan tidak berlaku lagi dengan turunnya Al-Quran. Ya, lihat surat 5 ayat 48. Ya, surat 5 ayat 8. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang fungsi Al-Quran ya di sisi kitab-kitab yang lain. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallahu ya wala tattabi' awahum. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di masa Nabi meminta kepada Nabi agar hukum-hukum Nabi Musa dan Isa diberlakukan di tengah mereka. Allah nggak bisa. Paham? Allah telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab terdahulu, dan Quran itu sendiri adalah pembawa kebenaran. Maka apa kata Allah? Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka mulai saat ini Muhammad, hukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, syariat ini. Ini menunjukkan syariat nabi-nabi terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka setiap ayat itu namanya sababun nuzul, dia khusus, tetapi hukum yang terkandung dalamnya umum. Jadi jangan sampai antum pakai logika kayak kebanyakan orang liberal loh. Oh, sababun nuzul ayat itu bilang goblok. Karena kaidah tafsirnya apa? Al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi sababin nuzul.
Memahami konteks hukum itu berdasarkan tulisan yang ada di Quran, bukan berdasarkan sebab turunnya ayat itu. Faham? Paham tidak? Jadi memahami konteks hukum menurut redaksi ayat, bukan sababun nuzulnya. Kan ketika ada heboh-heboh tidak boleh pilih pemimpin kafir, ada ahli tafsir dong. Gitu kan? Kita perlu memahami konteks ayat itu. Kita jawab goblok. Faham? Karena kaidah mengatakan ya al-ibratu bi umumil lafz, bahwa memahami hukum itu berdasarkan teks ayat. Laisa bisababin nuzul, bukan berdasarkan sebab turunnya ayat itu. Dalam konteks kekinian, coba antum lihat di pengadilan. Setiap produk hukum itu kan ada backgroundnya kan? Ada backgroundnya. Tapi hakim tidak memutuskan berdasarkan background hukum itu kan? Paham? Tetapi hakim memutuskan berdasarkan konteks yang ada pada undang-undang itu kan? Jelas? Jelas? Setiap undang-undang tuh banyak kepentingan politik bukan? Ya, karena otak politisi kita kan bil fulus kullu syai'in tambus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Itulah politis. Betul ya? Dan orang kita tidak demikian. Ya, jadi cara memahami Quran itu bukan sebab turunnya. Paham? Akan tetapi yang kita fahami adalah konteksnya. Di mana konteksnya adalah wahai orang-orang yang beriman. Namanya dalilnya mujmal, umum. Orang beriman yang datang turun ayat atau yang beriman kepada sesudahnya, semuanya terikat dengan panggilan dan seruan itu. Jelas? Paham? Jadi Anda yang menyatakan beriman kepada Al-Quran, maka wajib memenuhi seruan itu. Apa seruannya? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Jelas? Kemudian catatan yang kedua, Islam itu kan adalah sebuah syariat yang komprehensif ya, yang terdiri dari akidah dan amal kan. Ada hal berkaitan keyakinan dan hal-hal berkaitan dengan amal. Dan konstruksi syariat Islam itu secara global dapat kita lihat seperti jawaban Nabi ketika ditanya oleh Malak Jibril, akhbirni anil Islam. Terangkanlah kepadaku ya Muhammad apa itu Islam. Nabi menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar ila konteks akidahnya. Ya, kemudian kata Nabi wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan. Ya, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. 2 sampai dengan yang kelima ialah disebut dengan syariat amaliyah. Jelas? Dan syariat amaliyah yang paling pokok adalah salat. Dan salat, puasa, salat, zakat, puasa dan haji merupakan implementasi dari akidah. Logikanya gini, logika syariahnya begini, bukan logika-logikaan ya. Antum meyakini Allah satu atau dua? Ulang, Anda meyakini Allah ada enggak? Anda meyakini Allah menciptakan Anda untuk apa? Beribadah kepada Allah kan? Maka ibadah itu adalah perwujudan pembenaran terhadap akidah tadi bukan? Ya, Anda tahu Allah ada tidak? Anda yakin bahwa Allah punya hak memerintah dan melarang bukan? Nah, maka ketika Allah melarang kita tinggalkan, tanda kita beriman kepada Allah. Ya, presiden antum yang jelek aja antum patuhi, apalagi Rabb Allah yang Maha Agung. Misalnya, ini contoh saja, umpamana. Presiden mana saja? Antum lihat presiden di negara-negara lain paling jelek mukanya, bukan? Nah, tapi karena dia presiden, dia punya hak untuk memerintah dan melarang, bukan? Dan wajib dipatuhi, wajib ditaati. Ya, menunjukkan apa? Bahwa Anda membenarkan kalau dia memiliki otoritas, kewenangan. Paham? Maka seorang mukmin membenarkan kewenangan Allah apa? Ya, adalah dia diibadahi. Ya, sebagaimana pertanyaan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Ya, dan Mu'ad berkatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Ya, maka Nabi mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a.
Hak Allah atas hambanya apa? Mereka hanya beribadah kepadanya saja dan tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu. Maka kita lihat kiai-kiai yang sok modern, kalau pelanggaran HAM ribut, ya, tidak mengucap sama Natal, melanggar HAM. Tapi umatnya berbuat syirik, melanggar hak Allah biasa-biasa aja tuh. Apa kata iblis? Lu go banget gitu loh. Lanjutkan, bersama kita bisa. Go to hell. Apa kata iblis? Pak Kiai lu udah pegang member jadi agent gue. Nah, jelas? Padahal hak Allah lebih harus dijaga, bukan? Paham? Kita ini numpang. Contoh gini, Bu. Ada teman saya tuh liberal. Dia bilang gini, saya bilang gini, "Iyu, kenapa saya lihat kuliah di sini kok di Universitas Islam kok nggak sholat?" Ya namanya orang liberal. Jil itu kan jama iblis lebih liar daripada iblisnya kan. L-nya 2 jilnya. Jamaah iblis lebih liar. Karena itu agent iblis, tapi lebih liar dari iblisnya. Begini, lu jangan lihat lahirnya, tapi lihat batinnya. Bego. Gue itu tidak menghukumi lu berdasarkan batin lo. Emang lu tukang ramal apa? Ya, gue bersikap ke lo berdasarkan yang lahir bukan yang batin. Hanya orang dungu yang mengira-ngira kira-kira batinnya apa ya. Dalam interaksi sosial orang tidak pernah dengan batinnya tapi lahirnya. Ini menunjukkan lu tuh goblok. Kalau kata mama saya bodoh, D-nya double. Itu satu. Terus dia bilang, ya maksud saya, lu gak usah lihat yang lahir, gue gak sholat. Yang penting kan gue baik sama manusia. Buat apa sholat tapi tidak baik sama manusia? Saya kasih ilustrasi gini. Oke, fine. Saya kasih contoh sama Iyu. Kita sama, gue sama Iyu, saya sama Iyu numpang di rumah. Sebuah rumah. Rumah itu punya pemilik. Pemilik rumah itu, ya dia kasih pinjam rumah ke kita. Dan seluruh fasilitinya. Kita nikmati gratis. Pertanyaannya, sesama penghuni baik, tapi sama tuan rumah kita durhaka. Sopan gak saya tanya? Paham maksud saya? Dia bilang maksud lo, maksud dia apa? Goblok, saya bilang. Ini bumi punya Allah, kita sama-sama numpang tahu. Seluruh isinya kan Allah ngasih. Masa sesama penghuni you baik, sama pemilik rumah you gak baik? Bego. Apa kata kawan saya? Kamu masih seperti yang dulu ya, nggak ada rubah-rubahnya. Ya, nah, jadi ahlul bidah itu nggak usah pakai dalil, paham? Pakai logika saja. Sebenarnya orang kalau hafal Quran pakai logika itu mudah. Jelas? Itu namanya kata anak Medan, sudah menumpang, melutut, kentut pula kau. Tak tahu diri lah kau tuh. Nah, numpang di rumah orang, ya, rumah dikasih gratis. Fasilitinya dikasih, tapi tidak sopan sama pemilik rumah. Tetapi sama penghuni ramah, kurang ajar nggak itu? Bukan kurang ajar, bro, biadab saya bilang. Kata dia, waduh, jantung saya bercopot kalau you ngomong. Emang iya. Jelas ya? Paham? Ini kan sering orang ngomong kayak gitu kan? Ya gue nggak apa-apa biar tidak berjilbab, atas hati gue jilbab. Apa kata iblis? Halu lo. Jelas? Apa kata iblis? Jelas? Kira-kira kalau iblis sinis kayak ibu-ibu gitu modelnya kan? Nah, jelas? Ini pernyataan bodoh namanya. Jelas? Jadi ibadah itu merupakan implementasi keyakinan. Allah itu ada, wujud ada keberadaan Allah itu dengan implementasi ibadah. Ruku, sujud, mampu, adanya Allah kan? Jelas? Mengakui bahwa Allah itu ada. Kalau kita tidak beribadah cuma dengan hati saja, saya kira tidak ada gunanya iman itu kan? Kalau kita meyakini Allah ada tapi tidak patuh kepadanya, itu peremehan bukan? Pelecehan kan kepada Allah? Ya, maka ibadah itu merupakan implementasi dari keyakinan. Allah itu pencipta. Allah itu ada. Dia ada segala sesuatunya ada. Dan dia tetap ada saat seluruhnya tidak ada. Dan kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Itu keyakinan. Kita diciptakan dan Allah memiliki otoritas memerintah dan melarang. Apa yang dia perintahkan kita kerjakan. Inilah tauhid. Ya, inilah hakikat tauhid. Apa yang dia larang, ya, harus kita tinggalkan. Ini wujud tauhid kita kepada Allah.
bahwa Allah itu ada, Allah Maha Esa, dan dia memiliki otoritas untuk memerintah dan melarang, dan wajib bagi kita menaatinya. Ketaatan itu bagian dari akidah. Setidaknya ada 2 ayat. Surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah, tidak mungkin orang yang mentauhidkan Allah laki-laki, tidak mungkin orang yang beriman kepada Rasul, tidak mungkin orang beriman kepada hari akhir, ya, tidak mungkin laki-laki yang beriman kepada Allah, hari akhir, kepada Rasulnya dan lain-lain. Begitu wanita, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah urusan, lalu mereka punya pilihan yang lain. Misalkan Allah bilang, kalau kita misalnya contoh gini, ini haram loh, masa sih? Biasa ibu-ibu kan reaktif, jarang responsif kan? Betul Bu? Ibu-ibu kalau nggak suka biasa condong lebih reaktif kan? Masa sih? Kayak kuntilanak habis beranak lalu infeksi pada peranakan. Kata ibu-ibu, emang bapak pernah ada kuntilanak? Membayangkan aja reaksi ibu-ibu. Masa sih? Gitu loh. Kita jawab, di situ beriman gak sih? Ya berimanlah, kata Allah. Masa sih lo beriman kok Allah bilang A, lo bilang B? Ya gak mungkin lah, gitu kira-kira mana ayat tadi. Faham? Menunjukkan apa? Ketaatan itu sangat korelatif dengan iman, bukan? Ya, masa sih? Kita tanya, di situ beriman gak? Ya berimanlah. Kalau you beriman, bagaimana bisa kata Allah gitu loh? Orang beriman, laki-laki perempuan, Allah bilang A, tapi dia bilang masa sih? Suami lu yang gombal aja lu patuh loh. Betul? Jujur aja Bu, suami lu setia apa gombal? Atau dua-duanya? Saya nggak yakin suami ibu setia banget. Termasuk Pak Dio. Kata Pak Dio, pulang aja di guru. Buka kartu aja loh. Jelas ya? Maka tidak mungkin. Ini menunjukkan ketaatan, kepatuhan itu punya korelasi dengan iman, terkait dengan iman. Ada hal kedua. Surat 24. Surat 24 ayat 3 ayat 51. Wa ma kana lil mu'mini wa ma apa namanya? Surat 5 ayat surat 24 An-Nur. Wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu memiliki ciri apa? Jika diseru oleh Allah. A, hei orang-orang beriman. Ini perintah, ini larangan. Apa jawab mereka? Sami'na wa ata'na. Menunjukkan apa? Tingkat kepatuhan dan ketaatan itu ya berbanding lurus dengan tingkat keimanan. Semakin tinggi imannya seseorang, semakin bersih akidahnya seseorang, semakin bagus akidahnya seseorang, makin tinggi ketaatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faham anak-anak? Di rumah ibu tuh ibu, di sini anak saya, murid saya maksudnya. Setuju? Kalau nggak setuju saya pulang. Kata ibu-ibu, nih bapak ngancam aja loh. Jelas ya? Jadi ini 2 dalil bahwa seluruh amalia kita itu merupakan implementasi dari akidah. Itulah Islam. Itulah Islam tadi. Paham? Maka dinyatakan Islam adalah Anda masuk secara Islam kafah itu adalah dari akidahnya sampai implementasi akidah itu. Jelas? Dan itu adalah wujud pembenaran kita. Sebagaimana Allah katakan di Quran surat 3 Ali Imran ayat 95, Qul sadaqallah. Katakanlah Allah itu maha benar. Maka sikap kita membenarkan apa yang Allah firmankan. Dan salah satu tanda keimanan kita membenarkan. Saya beri contoh Bu. Ibu sering mendengar nasihat orang tua bukan? Nah, anak wanita itu jangan kecentilan. Nanti terlihat murahan di hadapan laki-laki. Betul?
Kedua, nak, jadi perempuan itu jaim dong. Ya, karena kalau kamu baik pasti dapat laki yang baik. Ketika kita diberi nasihat, ada 3 hal yang ada di benak kita kan ketika orang tua. Pertama, ini tanda cintanya orang tua kepada kita. Yang kedua, orang tua menginginkan kebaikan untuk anaknya. Ketiga, apa yang disampaikan orang tua pasti benar. Maka pertanyaannya adalah, apakah orang tua kita lebih sayang kepada kita daripada Allah? Kan gak mungkin. Kata Nabi, Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Paham? Yang kedua, tidak ada orang menginginkan kebaikan kecuali melebihi kebaikan. Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya. Apa kata Allah? La'allakum turhamun, agar kamu memperoleh rahmat. La'allakum tattaqun. Allah punya harapan semuanya baik, bukan? Allah tidak pernah mengharapkan keburukan. La'allakum tadzakkarun, semoga kamu mengambil pelajaran. Betul? La'allakum tahtadun, semoga kalian memperoleh petunjuk. Paham? La'allakum tafqahun, semoga kalian memahami apa yang aku jelaskan. La'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmatku. La'allakum tuflihun, semoga kelak di hari kiamat kalian adalah para pemenang itu. Jelas? Jadi Allah menginginkan kebaikan. Tidak ada orang menginginkan kebaikan melebihi Allah terhadap hamba. Yang kedua, Allah menginginkan, tidak ada yang Allah inginkan kecuali kebaikan, itu yang kedua. Ketiga apa? Tidak ada yang lebih benar melebihi Allah kan? Maka coba antum lihat di akhir surat 4 ayat 122. Apa kata Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Saya kasih contoh gini. Saya ngejelasin tentang larangan Allah agar kita tidak boleh menjadikan orang kafir itu teman setia. Biasalah ibu-ibu ya, bapak-bapak yang, karena saya ngajar di sebuah pengajian yang bapak-bapaknya itu merasa dirinya dokter dan semacamnya. Tapi Pak, itu kan ayatnya rasis Pak. Diam loh, jenderal bodoh, saya bilang. Karena dia mantan jenderal sih. Saya tanya sama dia, you tentara kan? Mantan ustaz. Baik, saya tanya sama you. Ketika you di bagian ketentaraan, datang lo informasi valid dari BAIS. Dulu Anda punya BAIS kan? Mengatakan bahwa peralatan Indonesia yang dibobol oleh negara A. Valid, A1. Kira-kira Anda percaya nggak? Kata dia, percayalah. Pertanyaan saya, informasi BAIS sama Tuhanmu lebih benar mana? Sesudah itu dia peluk saya, Pak Salim, maaf ya, saya udah banyak keracunan sekularisme. Karena tadi saya pikir, jadi tapi ilustrasinya jelas ya. Atau misalnya gini, kita punya badan intelijen diketuai oleh laki-laki namanya Budi Gunawan, cari tahu aja di Google siapa itu Budi Gunawan. Betul? BIN itu punya bos namanya Budi Gunawan kan. Kalau dia memberikan notis bahwa Malaysia bersiap menyerang kita, antum percaya nggak kalau notisnya A? Percaya nggak? Nah, kalau Allah yang ngomong, masa antum nggak percaya? Gila nggak? Budi Gunawan bicara lu percaya lo, paham? Paham? Masa Allah bicara antum udah percaya? Karena Allah maha benar, ya. Maka Allah katakan waman asdaqu minallahi qila, ya. Di ayat 82-nya Allah katakan waman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang paling benar ucapannya? Sama pada perkataannya, tidak lebih benar Allah. Ya. Begitu juga Allah suka bertanya gini, waman aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih pasti menepati janji daripada Allah? Maka kalau contoh gini, kalau Allah janji imani aja. Kan Allah gak mungkin ingkar janji. Ada yang Pak, katanya orang beriman suka ditolong oleh Allah ya. Janjinya ada 16 kali di Quran. Terus masalahnya apa? Kenapa kita gak ditolong? Kan lu belum beriman. Kalau udah beriman gak mungkin Allah ingkar janji dong. Paham? Jadi bukan Allah nanya ke Allah, Tuhan kapan datang pertolongan itu? Allah bilang gampang, asal lu baik, gue kasih lo. Paham? Artinya kebenaran itu di Quran, bukan pada realitas. Paham antum? Jangan kebenaran Quran Anda lihat dengan realitas. Beda, karena realitas tidak ideal seperti Quran kan? Paham? Misalnya
Pak, katanya umat Islam itu kan ditolong. Kenapa Palestina itu ditolong, dijajah jauh kok? Kan Allah bilang ada syarat-syaratnya kan. Dan kalau orang Palestina semenuhi syarat, tidak mungkin Allah ingkar janji dong. Ya, paham? Dan Allah tidak mungkin berbohong kayak Putin kan, yang menyerang Ukraina dengan berbagai alasan bohongnya kan. Paham? Maka jangan menghukumi Quran dengan realitas, itu salah gitu loh. Paham? Karena realitas itu bukan hal yang ideal. Yang itu Quran dan Sunnah Nabi. Paham? Paham? Nah, itu cara kita membenarkan Al-Quran. Nah, begitu juga dengan semua ibadah, ikuti saja, nggak usah nanya. Kenapa kita mesti beribadah? Antum kalau nginap di rumah orang sebagai tamu dan mendapatkan fasilitas tamu, pakai nanya nggak kalau ada di sini Anda tidak boleh lewat ruang ini, khusus untuk penghuni saja. Antum nggak perlu nanya kan? Betul? Saya tanya sama antum. Antum pergi nginap di rumah orang sebagai tamu nih. Rumahnya besar. Di sana ada ruang-ruang tertentu yang dimana orang lain tidak boleh masuk kan? Hanya mereka keluarga itu saja. Antum pernah nanya nggak kenapa nggak boleh saya masuk di situ? Diusir nggak? Artinya tamu yang baik kan patuh pada kehendak tuan rumah kan? Pertanyaannya, bukankah Allah lebih layak untuk dipatuhi aturan-aturannya? Ini ilustrasi yang rendah. Tadi kan saya contohkan bahwa kalau yang bukan menyamakan tamu tuan rumah dengan Allah enggak. Maksudnya gini, kalau yang rendah saja kita hormati punya hak, apalagi yang maha tinggi gitu loh. Paham? Jadi sekali lagi ilustratif menyamakan Allah dengan makhluk tidak. Maksudnya kalau yang gembel saja lu hormati, gimana Allah yang maha tinggi gitu loh. Paham? Yang sama-sama calon bangkai saja you hormati, apalagi Allah yang maha hidup dan menghidupkan. Paham? Paham ilustrasi tadi? Bukan menyamakan Allah dengan makhluk, bukan. Paham? Pelajarannya adalah kalau yang gembel saja kita patuhi, ya, yang sama-sama makan habis buang air saja bernadis saja dipatuhi, sama-sama calon bangkai saja dipatuhi, gimana Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati? Paham? Maka Allah lebih layak untuk dipatuhi. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, dan Islam kita, nah maka kalau kita ingin masuk Islam yang pintu pertama adalah ibadahkan sholat dong. Paham? Dan Anda sudah tahu, amal yang pertama dihisab di hari kiamat apa? Kalau ibu-ibu mau bepergian nih, saya tanya nih. Ibu-ibu mau bepergian sampai di imigrasi negara kedatangan. Kalau mana yang lebih dulu diperiksa oleh petugas bandara, maka itu yang ibu dahulukan persiapan atau belakangin? Jadi gini, ibu kalau pergi kan pasti punya bagasi dong. Bagasi ini yang menentukan ibu lolos tidak di terminal kedatangan negara yang kita datangin. Paham? Kan amal itu bagasi bukan? Bagasi itu kan ada tingkat-tingkat menjadi jaminan kita bisa diterima nggak di negara itu sebagai warga negara baru. Paham? Nah, kita punya saving dong, kita punya bekal dong. Paham? Ada tingkatan bekal, contohnya ibu dari deposito berapa sih? Datang kere lo di sini bikin beban buat gue, kata negara itu kan. Paham? Nah, dan Anda datang di situ persyaratannya Anda boleh tinggal di negara ini dengan syarat dapat jaminan sosial di sana, dengan syarat Anda punya saving box duit itu minimal 10 miliar. Kira-kira antum berjuang nggak kalau sebentar antum bisa pergi ke situ? Ngerti maksudnya? Maka sholat itu menjadi konsentrasi kita. Kata orang menganggap ini amal ringan. Bodoh itu orang. Bagaimana ringan dia pertama dahulu diperiksa, kok bagaimana dia ringan? Jelas? Maka ini yang harus kita konsentrasikan, perhatikan. Ya? Sebab kalau amal ini beres, yang lain akan ikut beres juga. Ini merupakan deposit jaminan. Paham? Jadi ibu-ibu kalau mau bepergian kan mesti punya deposit kan? Garansi deposit kan? Jadi kalau misalnya negara itu menerima ibu, baru kunjungan saja mesti ada jaminan dong. Jangan dulu bikin masalah di negara orang kan. Sampai di sana ngemis kere kan kasihan tuh. Jelas menyusahkan negara itu bukan. Nah, artinya kalau dunia saya punya aturan. Nah, maka bagasi yang harus kita persiapkan, kita susun rapi sebagai bekal kita di negara tujuan. Maka sholat itu merupakan bagasi utama dong. Perbekalan utama setelah iman tadi. Paham ya? Setelah iman kan?
Karena amal tidak diterima kecuali dengan iman, bukan? Karena iman syarat diterimanya amal. Dan amal merupakan buah dari iman. Kedua-duanya korelatif, tidak bisa terpisah. Ya, seperti kulit dan daging. Seperti kulit dan daging, tidak boleh terpisah. Terpisah cacat kita. Maka kita persiapkan sholat kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kita perlu dulu ya sebelum masuk ke pokok intinya. Nanti pada 2 minggu lagi baru sholat. Sekarang saya mau jelasin gini. Menurut Anda yang terlihat cerdas ini, terlihat aja tapi wallahu alam sebenarnya sih, terlihat sih cerdas. Karena saya lama jadi guru, jadi tahu orang cerdas sama orang on tuh bisa dibedain. Dan antum termasuk kelas yang menengah kecerdasannya. Rata-rata menengah, nggak di bawah. Ya, insya Allah menengah bisa ke atas dong. Tinggal dipacu aja supaya pacuannya lebih itu. Baik Ibu, menurut ibu-ibu nih saya tanya bapak-bapak, kan bapak-bapak di mana-mana jawabnya selalu salah. Saya tanya ibu-ibu saja. Menurut ibu-ibu, sholat ini merupakan syariat Nabi Muhammad saja, ataukah juga termasuk syariat nabi-nabi terdahulu? Nabi terdahulu. Jelas ibu tidak pernah hadir bersama nabi-nabi dahulu dong. Jadi kalau nggak punya bukti dalil, ibu hoax dong. Jadi cara beragama jangan kayak kiai. Dulu kan suka ditipu kiai kan. Kalau kita mana dalil dalil kan gitu ya. Lalu aku kalau tanya dalil dimarahin sama Pak Kiai kan. Udah dengerin aja, saya nggak mungkin bohong gitu kan. Makanya kita tidak terbiasa kritis karena para kiainya menganggap kita tuh mait. Namanya mait tidak boleh tanya sama yang mandiin. Makanya itu bodohnya kita dari dulu. Baik, saya ulangi. Tadi saya pertanyakan apakah sholat ini merupakan sebuah syariat dari Nabi Muhammad saja atau juga syariat Islam nabi-nabi terdahulu? Ibu jawab nabi-nabi terdahulu. Tadi saya tak bilang ibu nggak pernah ketemu Nabi Isa dong, apalagi Musa dan seterusnya ke atas. Ada pernah ketemu Nabi Isa? Coba angkat tangan sepatahin tangannya, beneran. Itu namanya kekerasan dalam pengajian. Ya, KDP namanya ya, kekerasan dalam pengajian. Baik, kira-kira apa buktinya kalau Nabi Isa itu sholat? Nah, ternyata ibu tuh jawab tapi tidak bertanggung jawab dengan jawabannya. Kita mulai dari Nabi Isa yang terdekat dengan kita. Ya, apa buktinya Nabi Isa itu sholat? Baik, karena ibu tidak bertanggung jawab, saya beri jawabannya. Surat 19 ayat 30-31. Tapi kita mulai dulu. Ibunya Isa namanya siapa? Maryam. Maryam itu mendapat syariat sholat tidak? Apa? Ya, surat. Saya mulai dari Maryam dulu ya, karena beliau adalah ibunya Nabiullah Isa dan terdekat dengan kita. Ya, kita mulai dengan Nabi Isa dulu baru ibunya. Sekarang kita lihat Nabi Isa disyariatkan Allah sholat dan zakat. Surat 19 ayat 30-31 tadi. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani fis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan ini ucapan Isa ketika digendong ibunya masih bayi. Ketika Isa datang, kata orang Yahudi, "Hei Maryam, engkau tuh pezina, padahal ibumu orang baik-baik." Maka fa asyara ilaih. Maka dia memberi isyarat kepada anaknya. Tanyakan si bayi ini. Kata orang Yahudi, orang-orang Israel, gila loh ini perempuan, edan koi, kalau pakai bahasa Jawa ya, edan koi, lawung sing bayi kok bisa ngomong, piye toh? Kira-kira dialek Jawanya Pak Dewo seperti itu. Nah, ya, maka sang bayi katakan, "Ini Abdullah, saya hamba Allah." Jadi Isa sejak bayi mengklirkan dirinya, dia bukan anak Tuhan. Paham? Dia hambanya, apalagi Tuhannya. Ya,
Anak Tuhan saja enggak, apalagi Tuhan. Ya. Jadi ketika kawan saya mengatakan kenapa ye tidak ucapkan selamat Natal? Natal itu apa? Lahirnya Yesus itu siapa? Anak Tuhan. Makanya saya tidak bilang, karena di sini Isa bilang dia hambanya bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Jadi saya ucapkan selamat, namanya saya mendurhakai Isa, tahu nggak ye? Wa atanil kitab, aku diberi kitab Injil maksud. Wa ja'alani nabiyya, aku telah dijadikan nabi olehnya. Ya. Kemudian mengatakan aku diberkahi di mana aku berada. Dan perhatikan, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan dia Rabbku memerintahkan aku untuk salat dan zakat selama hidupku. Menunjukkan Isa juga salat. Ketika teman saya mengatakan gini tentang ayat tadi ya, teman saya itu orang sebelah, kalau orang Ambon sebelah air ya. Setelah itu untuk mengisyaratkan orang kafir. Dia bilang gini, bro, kan orang Ambon itu lebih familiar dengan bahasa Belanda atau bahasa Inggris ya. Bro itu brother ya, bro. Kan saya kalau teman-teman Kristen suka manggil saya Bro Lim. Nah, kalau orang tuanya manggil saya Mr. Lim. Kan keren juga ya Mr. Lim ya. Nah, keren banget tuh. Jadi dia bilang gini, ketika ada profesor mengatakan Tuhan mengucapkan selamat Natal kepada Isa, kepada Yesus. Maka datanglah teman saya, bro, itu baru di Metro TV katanya ada ceramah. Kalau Tuhan saja mengucapkan selamat Natal kepada Yesus, masa you tega amat gak ngucapin selamat? Saya bilang, di Quran tidak pernah ada ucapan Tuhan, ucapan orang kepada orang itu namanya tahniyah namanya. Jadi misalnya selamat Natal, selamat Lebaran, selamat melahirkan, selamat di wisuda, itu namanya tahniyah, ucapan selamat. Yang di Quran itu bukan ucapan selamat, dan itu bukan ucapan Allah kepada Isa, tapi doa Isa untuk dirinya. Ayat 32 maksudnya. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Semoga keselamatan jadi dianugerahkan Allah untuk kepada hari aku dilahirkan, hari aku diwafatkan, dan hari aku dibangkitkan. Jadi itu bukan ucapan Tuhan kepada Isa. Jadi itu bukan tahniyah, itu doa, itu harapan Isa kebaikan untuk dirinya. Jadi kalau dia mengatakan ucapan Tuhan, saya yakin dia berdusta. Tapi dia ahli terkenal, ya buat mereliu, biasa-biasa aja, butuh jadi bodoh. Karena salah menafsirkan Quran. Dan fatal itu saya bilang. Dia bilang, gila, yuk kok hafal Quran yuk? Iyalah, kayak udah hafal Bible yuk. Nah, terus saya tanya, oke, karena Quran, yuk maksa saya ucapkan selamat Natal. Sekarang saya tanya kiye. Di sini Isa sholat, kenapa di situ nyanyi-nyanyi? Artinya yuk konsisten dengan semua ayat dong. Jangan antum hanya pakai ayat untuk maksa saya ucapin selamat Natal. Dengan pedenya dia berkata, nah sholatnya Isa itu nyanyi-nyanyi. Saya tanya, usia berapa Isa mulai nyanyi? Apa jenis suara Isa? Sopran, tenor atau bass? Berapa notasi yang digunakan? 7, 8 atau tidak? Berapa kunci digunakan? G atau F? Bingung teman saya. Jangan kamu klaim itu dari Isa kalau tidak ada sumber referensi yang valid. Tanya ke sana, kalau mereka bisa jawab, saya ucapkan selamat Natal. Oke? Pergilah dia ke sana nanya, dimarahin habis-habisan. Itu iman Kristiani, tidak usah nanya, udah finally. Pulang ke saya, mukanya mengkerut, saya kesenyum-senyum, gak ada jawaban kan? Bagaimana you mengklaim sesuatu dari Tuhan you, sementara tidak ada sumber referensinya? Lalu saya jelasin, kenapa demikian? Saya bilang, saya itu tidak boleh menyandarkan sebuah informasi kepada Nabi saya sampai jelas transmiternya, namanya sanad saya bilang. Ya, siapa bertemu Nabi, siapa bertemu orang bertemu distrik, namanya transmitter namanya. Masa sinyal bisa nyampe kalau tidak transmisinya? Dalam bahasa kami namanya sanad namanya. Udah saya jelaskan capek-capek, apa kata dia? Puji Tuhan, haleluya. Ternyata bagus bener agama ini. Hei, yang ngomong Tuhan saya, kenapa you puji Tuhan you?
Kata dia, terus saya bilang apa? Alhamdulillah. Kok Tuhan you nongol-nongol dipuji? Dia nggak punya jasa dalam hubungan saya. Maka dia bilang, alhamdulillah, good. Kan orang muslim kayak gitu kan? Ya, kita tidak maksa dia, tapi kita dudukkan persoalan pada proporsinya kan? Yang berjasa siapa yang dipuji? Kan gak etis banget saya bilang. Apa kata dia? Itu sasak tau gak bro? Kenapa? Santun tapi sakit tau gak? Jelas ya? Jadi pertama itu dalil. Tadi ibunya Maryam juga ibunya Isa namanya Maryam kan? Juga Allah perintahkan dia sholat. Ya, surat 3 Ali Imran ayat 42-43. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Allah berkata apa? Uqnuti, berdirilah lama dalam ibadah. Patuhlah kepada Rabb. Rukulah kamu wahai Maryam dan sujudlah kamu. Isyarat apa? Bahwa seluruh gerakan ibadah sholat intinya dua, ruku dan sujud, bukan? Paham? Dan ini isyarat bahwa gerakan sholat kita tidak ada beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Itu dalilnya. Di atas Nabi Isa siapa? Yang terkenal dari Bani Israel? Musa. Musa sholat tidak? Dalilnya, Nabi Isa aja antum gak ketemu apalagi Musa. Semakin terbiasa didik anak kita kalau beragama itu dengan dalil, informasi yang valid, bukan hoax. Maka kita dari dulu bid'ah karena tidak ada dalil yang valid kan. Lihat, ada dua bukti Nabi Musa sholat. Bahkan wahyu pertama kalau dari Isa perintah sholat. Surat 20 ayat 14. Surat Thaha. Qala innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jelas? Nabi Isa sholat. Dan sholat sama seperti kita. Kalau ditanya mana buktinya? Ketika Nabi Mi'raj mengimami para nabi, bukan? Gak mungkin Nabi berbeda ibadahnya kalau jadi imam, bukan? Pasti tadi kontradiksi dalam sholat, bukan? Kalau ditanya apa bukti kesamaan ibadah mereka? Hadis sahih bahwa Nabi ketika Mi'raj mengimami para nabi sholat, bukan? Jelas? Kalau beda antara gerakan sholatnya Nabi dengan para nabi yang lain, pasti kacau gak sholatnya. Masa imam sama makmum beda kan gak mungkin. Paham? Maka pasti satu gerakan, satu ritme, bukan? Sama gerakannya, satu ritmenya. Paham anak-anak? Jadi itu dari dulu bahwa para nabi sholat. Bagaimana gerakan sholat? Sama. Rujuk kepada hadis Mi'raj. Paham? Kalau beda, ya pasti ada, bayangkan gak? Nabi jadi imam, para nabi yang lain jadi makmum. Kalau beda gimana caranya? Coba lihat. Kan gak mungkin duduk sambil tepuk tangan lalu nyanyi kan? Paham? Atau dengan notasi G dan semacamnya kan? Paham? Paham? Itu dalilnya. Atau bisa lihat surat 10 ayat 87 ya. Ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, lalu Allah memberikan mereka mengambil roba-roba di Mesir untuk menjadikan tempat sholat mereka, kiblat mereka. Nah, sekarang saya tanya, jadi saya ulangi ya. Nabi Musa dan Isa itu adalah nabi-nabi dari kalangan siapa? Bani Israel kan? Nenek moyangnya Bani Israel siapa? Yakub. Yakub bapaknya siapa? Nah, sejarah aja lu lupa loh. Ishak. Pertanyaannya, Ishak dan Yakub itu mendapat perintah sholat tidak? Dapat. Saya yakin antum ngira-ngira deh. Saya yakin. Kalau ini saya nggak basa-basi lagi, antum pasti kira-kira. Iya, surat 21 ayat yang ke-70, 72, 73. Allah katakan wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila. Dan kami karuniakan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai karunia dari kami. Ya, wa ja'alna, dan kami jadikan keduanya termasuk orang-orang yang saleh.
Wa auhayna ilal fil khairat. Kami perintahkan kepada keduanya untuk berbuat kebaikan. Ya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jelas ya? Jadi Nabi Yakub dan bapaknya Ishak juga mendapatkan perintah salat. Jelas ya? Ini hujah bahwa salat itu menunjukkan bahwa salat jangan main-main. Sesuatu Allah syariatkan berulang-ulang menunjukkan sangat penting kan? Jadi bukan pokok syariat semua para nabi. Saya tanya, saudaranya Ishak namanya siapa? Ismail. Seayah seibu atau seayah saja? Kandung seayah ya. Saya tanya, Nabi Ismail sholat gak? Nah, pasti antum ngira-ngira deh. Kalau enggak, pasti lihat catatan masa lalu. Isa juga sholat. Surat 19, Maryam 54 kan? 55 kan? Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Ya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Jelas? Jelas? Apalagi Ibrahim. Ibrahim salat, bisa antum lihat doa beliau ya di surat 14 ayat 40 ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ini menunjukkan urgennya salat. Betapa pentingnya salat sampai tidak ada satu umat pun yang Allah bebaskan mereka untuk tidak salat. Nah, tadi komunitas ini namanya apa? Yakub, anak-anaknya namanya apa? Bani Israel. Ya. Dan salah setiap umat Bani Israel, setiap Allah bikin perjanjian dengan mereka, salah satu klausulnya adalah salat. Jadi kalau kita bikin perjanjian agreement, tapi bukan wedding agreement ya, yang dibintangi oleh Rival Hadi ya, bukan itu. Setiap Allah bikin agreement dengan para nabi Bani Israel, salah satu klausulnya adalah salat. Ya, coba lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 40 sampai seterusnya. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Jelas? Itu Al-Ahad, perjanjian Allah dengan Bani Israel. Atau di surat 2 Al-Baqarah ayat 83. Surat 2 Al-Baqarah 83. Kalau tadi kan 40 seterusnya kan? Yang sekarang 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan seterusnya. Atau bisa lihat surat 5 ayat 12. Mudah-mudahan kalau satu saat saya tanya, semua ayat tadi sudah terekam baik ingatan ibu-ibu. Saya maklumi kalau ibu lupa. Ya, saya maklumi lah karena ibu lebih sibuk daripada bapak-bapak. Tingkat stres ibu lebih besar dari bapak-bapak. Ya, bapak-bapak kalau stres suka ngopi-ngopi ya, dugem. Kalau ibu-ibu enggak. Cabai naik ibu yang pusing kan? Karena otak ibu penuh dengan konsep TBC, tomat, bawang, cabai. Jadi saya maklum kalau suka lupa. Ya, karena isinya tomat, bawang, cabai. Minyak goreng hilang dari darat, yang repot ibu bukan? Sampai ada nenek menganjurkan rebus-rebus aja. Nah, saking prihatinnya kepada kaum ibu. Padahal dia juga tidak makan rebus-rebusan. Namanya ibu-ibunya wong cilik. Jelas ya? Jadi wajar saja kalau ibu-ibu lupa sama maklumilah. Ya Bu Mega aja maklum apalagi saya. Jelas ya? Jadi itu hujah bahwa para nabi nunduk apa? Salat itu jangan diremehkan. Kenapa salat itu menjadi amal pertama dihisab? Ya, karena tidak ada seorang nabi pun melainkan Allah mensyariatkan. Imam Ad-Darqutni menjelaskan kata Nabi, tidak ada seorang nabi pun kecuali Allah perintahkan dua hal.
Ya, pertama apa? Memperlambat sahur dan menyegerakan buka puasanya. Dan kedua apa? Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya ketika sholat. Menunjukkan apa? Bahwa gerakan sholat para nabi itu semuanya adalah sama. Paham anak-anak? Paham ya? Sekarang kita udah masuk. Jadi saya semakin mengerucut kan? Sekarang kita masuk. Dan wudhu adalah syarat diterimanya sholat. Maka tidak boleh diabaikan wudhu. Ya? Sebagaimana kita masuk rumah mesti ada kuncinya. Kunci itu kecil. Tapi menentukan kita bisa tembus rumah atau tidak, kan? Seperti wudhu lah fungsinya bagi sholat. Ya? Jadi, maka jangan Anda belajar sholat sampai Anda belajar juga wudhu. Karena apa? Sebagaimana rumah, sebagaimana layla kuncinya surga, maka wudhu adalah kuncinya salat. Ya, maka adalah kuncinya salat. Antum bisa lihat di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kitab Al-Wudu, bab la tuqbalu salatu bi ghairi tuhur. Kata Nabi, maksudnya bab ini saya ulangi. Lihat Sahih Bukhari, kitab wudu. Bab la tuqbalu salah bi ghairi tuhur. Bahwa salat tidak diterima tanpa bersuci. Suci secara keseluruhan maupun suci secara spesifik itu wudu. Kan? Oleh karena itu ulama membagi dua, suci hadas besar dari junub, ya, dan suci dari hadas kecil. Dan termasuk hadas kecil adalah wudu selain istinja dan semacam. Ya. Di bab itu hadits tadi apa kata Nabi? Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Tidak, ya, kata Nabi, tidak diterima salat seseorang sampai, ya, dia berhadat, seorang yang berhadat hingga dia berwudu. Menunjukkan apa? Wudu itu hadas kecil, ya. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya, la tuqbalu salatu man ahdatha. Tidak diterima salat orang yang hadas sampai dia berwudu. Dan memang hadas kecil. Karena kalau hadas besar maka mandi. Paham? Nah, kenapa dikatakan wudu termasuk hadas kecil? Dasarnya hadis ini. Paham? Adapun mandi junub hadas besar berdasarkan surat 5 Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattaharu. Ya, ya, kalian junub maka mandilah. Dan kedua perkara hadas, kotor, ya, maka seseorang tidak berwudu maka dia tidak dianggap suci dan tidak diterima salatnya sampai dia berwudu terlebih dahulu. Dalam kaidah syariat apa? Sesuatu yang dengannya sesuatu lain diterima, maka dia didahulukan dari sesuatu yang lain itu. Contoh gini, Bu. Ibu mau ke Mekah. Kira-kira bisa jalan kaki sampai ke Mekah enggak? Bisa ada kendaraan kan? Nah, kendaraan menyampaikan bukan tujuan kan? Maka kendaraan itu wajib bukan? Paham ya? Nah, jadi sesuatu yang menjadikan kewajiban itu diterima, maka sesuatu itu namanya syarat. Jadi kata apa itu syarat? Makanya wudu termasuk syarat sholat. Apa itu syarat? Sesuatu yang dengannya sesuatu yang lain menjadi sah. Itu syarat namanya. Anda tidak disebut warga negara kecuali syarat-syaratnya A, B, dan C. Paham? Jadi kata apa itu syarat? Sesuatu yang menjadikan sesuatu yang diterima atau sah. Sholat kata Nabi tidak sah kalau tidak ada wudu. Menunjukkan apa? Sholat itu termasuk syarat. Makanya nanti saya pernah jelaskan dulu, tapi saya yakin Anda yang pernah ikut pasti lupa ya. Pasti saya pastikan itu. Karena survei membuktikan, termasuk ketua kelas. Dalam sholat itu kan ada 4 ya. Jadi pertama ada namanya syarat, ada namanya rukun,
Ada namanya wajib, ada namanya sunnah ya. Paham? Jadi syarat itu apa? Sesuatu yang mesti dipenuhi sebelum sampai akhir sholat. Itu namanya syarat. Jadi kalau Anda masuk sholat, ada yang belum dikerjakan, maka tidak diterima. Contoh, wudhu syarat, dipenuhi sebelum sholat. Ketika sholat, batal sholat. Itulah syarat. Betapa pentingnya syarat itu. Artinya kalau Anda ingin sholat diterima, jaga dong syaratnya. Maka jangan sepelekan wudhu. Sebagaimana sholat itu kuncinya surga, dan wudhu kuncinya sholat. Pertanyaannya, berarti mana yang diperhatikan? Kunci pertama atau kunci kedua? Artinya Anda tidak akan melewati pintu kedua kalau pintu pertama ketutup kan? Pintu pertama sholat bukan? Sholat jadi kunci bukan? Paham? Dalam hadis yang lain kata Nabi, ya, sholat itu adalah kuncinya sholat. Wudhu itu kuncinya sholat. Sementara sholat itu adalah kuncinya surga. Paham? Jadi surga tidak bisa dibuka kalau tidak ada kunci namanya sholat. Dan sholat tidak akan Allah terima kalau tidak sah wudhunya. Capek deh kata ibu-ibu. Betul? Itu namanya menggapai-gapai dalam kegelapan. Betul? Jadi kita sholat rajin tapi udah nggak sempurna. Anda bayangkan nggak? Orang merangkak pengen menggapai pintu surga tapi tidak nyampe karena tidak memiliki kunci sama sekali. Jadi dia tidak masuk ke pintu kedua kalau pintu pertama belum ditembusi, namanya sholat. Ini menunjukkan betapa urgennya wudhu, sebagaimana urgennya sholat. Maka jangan remehkan itu wudhu. Jangan meremehkan wudhu. Ya, saya lihat banyak sekali orang-orang di masjid-masjid seenak udelnya. Ya, dia beragama tuh sukoi, suka oi. Terserah saya. Tidak bisa seperti itu. Ibadah itu ada jukla dan teklaknya, ada petunjuk pelaksanaannya, ada teknik pelaksanaannya. Itulah bedanya agama kita dengan agama lain. Maka agama lain tiap tahun ada konsili, revisi sana, revisi sini, supaya update. Ya, jadi agama kayak elektronik ada upgrade-nya. Islam tidak. Ya, ketika Allah turunkan Islam, apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Satu konsep untuk selamanya, tidak boleh ada perubahan. Ya, ada teman saya cerita gini. Sholatnya dari dulu kok nggak ada rubah-rubah ya? Kan saya tanya gini. Kok nyanyi-nyanyi ada suara satu, suara dua, dulu-dulu nggak gitu, waktu saya kecil nggak gitu, biasa aja. Oh, itu improvisasi, mengikuti zaman. Kasihan Tuhanmu nggak punya otoritas ya untuk diikuti. Jadi Tuhan itu mengikuti selera kasihan sekali Tuhanmu. Kata kawan saya, sadis ya kalau ngomong. Tuhan saya nggak bisa punya aturan sampai kiamat. Itu namanya Tuhan punya power gitu loh, sebagai Tuhan. Ternyata Tuhan lu lembek, saya bilang. Lama-lama kawan saya pun murtad dari agamanya. Apa kata dia? Emang bener sih, itu gila tau gak kalau ngomong. Ya? Jadi ketika ditanya kenapa yuk masuk Islam tuh gara-gara Ustaz gila tuh. Ya? Jadi teman saya bilang itu si Fulan masuk Islam karena Ustaz gila. Apa jawab saya? Yang nerangin orang gila aja, orang gila masuk Islam, gimana yang itu kagak waras. Menunjukkan Islam sangat logis dan ilmiah. Jangan kan orang gila ngomong saja masuk akal, gimana orang waras? Kata kawan saya, mereka suka disini dengan cekik batang leher, tetapi kawan kita. Kenapa? Jawabannya ada saja gitu loh. Telat. Saya bilang gue itu petinju profesional. Gue nggak butuh tenaga banyak, chip kiri aja lu terpelanting. Maka jangan lawan saya. Ya, jadi dia bilang itu dia masuk ke gara-gara Ustaz gila. Itulah indahnya Islam, itulah logisnya Islam, itulah inteleknya Islam. Kenapa? Orang bilang ngomong saja orang faham, gimana orang waras? Gue gila-gila aja dia masuk, gimana gue beneran? Paham? Jadi Tuhan punya otoritas, Nabi punya kewenangan untuk dipatuhi, nggak boleh rubah-rubah. Jadi kalau misalnya agama direvisi sesuai kesepakatan, nggak boleh. Tuhan punya hak untuk menentukan HAB. Jangan kata kafir diganti non-muslim, itu namanya kurang asem namanya. Itu namanya anus, agama Nusantara itu namanya.
Paham? Maka kata-kata ini sama dengan yang keluar dari anu, jangan dipercaya. Paham? Kita namai agama ini apa? Anus, agama Nusantara. Setuju? Viralkan kata anus, agama Nusantara. Jelas kita beragama Islam. Dan Islam satu konsep untuk selamanya. Satu konsep untuk selamanya. Tidak boleh ada perubahan. Faham? Karena prinsip agama apa? Disyariatkan oleh Allah. Tidak boleh ada perubahan kecuali dengan seizin Allah. Dan tidak ada nabi lagi kan? Nah, surat 42 ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Sama kalimat itu. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka aturan-aturan agama tidak Allah izinkan? Ada dua pelajaran dari ayat ini. Sebuah konsep agama tidak disebut agama sampai Allah izinkan sebagai aturan hidup kita. Satu. Faham? Kedua, siapa yang membuat aturan agama yang tidak Allah izinkan, maka dia telah menyetarakan dirinya sama dengan Allah pembuat syariat. Surat 42 ayat 21. Ibu kalau nomor ayat agak kelewat, tapi kalau uang pasti cepat tangkap. Nama juga Ibu Matre kan. Kita ini Mamat, manusia matre masalah. Jelas Bu? Jadi lihat tadi itu, yang namanya agama itu pensyariatan harus izin Allah. Dan kita tidak mendapati izin Allah kecuali hanya dua sumber saja, Al-Quran dan Sunnah Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tidak mensyariatkan agama ini kecuali melalui wahyu. Paham? Dan namanya wahyu Allah. Selain wahyu Allah adalah konsep wahyono dan dua putra putrinya Wahyudi dan Wahyuni. Dan agama kita wahyu Allah. Dan wahyu Allah dua. Apa itu? Quran dan Sunnah Nabi. Paham? Jadi saya ulangi. Lihat surat 42 ayat 21 apa? Islam apa? Sesuatu disebut syariat, sesuatu disebut din adalah apa yang Allah izinkan dari atas langit. Paham? Dan Allah tidak menjelaskan agamanya kecuali wahyu. Paham? Maka kata Allah, ikutilah apa yang Allah wahyukan itu. Surat 7 ayat 3. Jadi surat 242 tadi penjelaskan lagi ya. Surat berapa tadi? 7 ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan dari Rabb kalian. Berarti kita tak boleh mengikuti yang lain bukan? Dan jangan kalian jadikan selain itu sebagai pemimpin ikutan kalian. Paham Ibu? Dan yang Allah turunkan namanya wahyu. Dan yang Allah wahyukan kepada Nabi kita dua. Pertama Alkitab Al-Quran. Yang kedua Al-Hikmah yakni sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Surat 4 An-Nisa ayat 113. Saya potong ayat ya. Wa anzalallahu ilaikal kitaba wal hikmata. Ya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah. Oleh karena itu Nabi mereka dua konsep tadi. Kata Nabi apa? Khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambilku dari tata cara ibadah kalian. Berarti ibadah bukan hasil kreativitas kan? Maka kalau Anda berzikir biasa aja, nggak usah nyanyi kali. La ilah. Tergantung penyanyinya. Kalau seriusa. Kalau rock gila ini. Apa kata iblis? Tuhan saksikan, saya tidak sesatkan mereka sendiri Tuhan. Betul? Berdoa itu ibadah, nggak usah nyanyi. Allahumma arhamni bil Qur'an. Kayak kuntilanak habis beranak atau tikus kejepit pintu. Gak usah. Itu ibadah. Faham? Dan kata Nabi, doa ibadah. Doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh ada rekayasa engineer di dalamnya. Ittiba'. Faham?
ambillah dariku cara ibadah kalian. Bagaimana Nabi beribadah? Ada berkata kepada saya tanya, ibu kenapa ibu kalau Diko suka nyanyi sih? Asmaul Husna nyanyi, semuanya nyanyi. Apa kata dia? Saya yakin benar Ustaz, karena saya merasa tenang ketika bernyanyi dalam ibadah. Kalau begitu Kristen juga benar dong, kan dia tenang dengan ibadah nyanyinya. Kalau ketenangan itu tanda kebenaran, agama lain juga benar dong, dia tenang dalam ibadahnya. Paham? Kalau begitu semua agama benar dong. Mana sih orang yang tidak tenang dengan agamanya? Lalu dia bilang, oh ya, makanya ibu tuh panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Saya tenang Pak Salim kalau saya dengan nyanyi. Apa kata iblis? Bukan apa kata iblis? Jawabannya iblis. Kenapa bilang? Kan dulu gue bilang ke Allah gitu. La uzainana lahum. Aku akan menghiasi kebatilan nampak seperti kebenaran, bukan? Aku menghiasi bid'ah dan mereka tenang dengan kebid'ahannya. Maka saat kita nyanyi, apa kata iblis? Mantap, lugu banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa. Makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata apa? Iblis lebih cinta kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Karena orang bermaksiat tahu kalau maksiat itu dosa kok. Dan ada keinginan meninggalkan dosanya. Sementara pelaku bid'ah tidak merasa baik. Coba, yang periknya gini, coba contohnya gini. Ibu kasih tahu dong sama orang yang berzina misalnya. Ah, dosa lo. Iya sih, cuma gue gimana ya kalau dia perempuan langsung deh gitu. Ada gitu ya? Dikurang, insya Allah sih doain deh agar gue bisa baik gitu kan? Gak pernah ngomel kan? Coba orang berbid'ah. Pak, itu kan dasar Wahabi lo. Orang berbuat baik kok disalahin gitu. Betul? Maka gimana apa kata set? Jadi set lebih suka mana? Pelaku bid'ah. Ya, karena Nabi tidak mengancam maksiat itu neraka bukan? Tapi bilang bid'ah itu neraka bukan? Maka yang mana yang paten ke neraka itu yang lebih diperhatikan oleh iblis bukan? Nah, maka kata iblis, lugu banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita kelabing di neraka. Maka kalau kiainya level tinggi, anggota kadang platinum. Ada yang gold, ada silver, tergantung tingkat kesesatan. Kalau pakai member ya. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi Quran dan Sunnah itu dijadikan rujukan. Maka kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian dariku cara ibadah kalian. Lalu pertama. Dan kedua, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti di sini tidak ada ruang inisiatif kan? Tidak ada ruang kreativitas kan? Paham? Itu namanya ittiba kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena Nabi mengatakan agama ini disyariatkan, diizinkan Allah melalui kitab dan aku. Paham tadi? Maka Nabi bilang, kalau kalian ibadah, ambil dariku cara ibadah kalian. Kalau kalian salat, ambillah cara ibadah salatku. Jangan kalian berkerasi. Maka kata Nabi, siapa beramal dengan amalan yang tidak aku berikan petunjuk, maka dia adalah tertolak. Masa Nabi bilang tolak? Baik apa salahnya? Sip! Masya Allah. Apa kata iblis? Mantap jawaban lo, meyakinkan banget gitu loh. Masya Allah. Andaikan iblis bisa ngomong ya. Nanti kalau saya tulis sinetron, andaikan iblis bisa ngomong. Jadi mereka bilang, jadi saya punya ustadz juga ngomong gitu. Sesudah kasih kuliah dia bilang, bagaimana menurut Anda? Logis gak jawaban saya? Logis Pak, logika setan. Logis itu apa? Logika setan. Bukan setan, setan. Ya, ada dosen yang saya jelas, Bapak kok talbis sih? Maksudnya mental iblis. Dia bilang iblis aja deh, jangan iblis, tahu nggak? Nah, saya pengen tinju muka, saya patahin tangan Bapak, jangan coba-coba sama saya. Jelas? Jadi itu namanya talbis, mental iblis. Waliyahudzubillah. Paham? Maka jangan berkeras dalam ibadah. Saya tanya, wudu itu perkara ibadah bukan? Perkara agama bukan? Salat itu perkara ibadah bukan? Perkara agama bukan? Zikir perkara agama bukan? Sekarang saya tanya,
Satu perkara agama. Yang kedua, kalau tidak ada dalilnya, berarti perkara baru bukan? Perkara baru dalam agama bid'ah tidak? Dan kata Nabi seluruh bid'ah sesat. Bagaimana Anda mengatakan baik? Ini kan bid'ah hasanah. Kumaha etanya? Kata si iblis, tenau-naun atuh lanjutkan pokok nate aman gitu. Andai kata iblis pakai dialek Kabayan sama sini Iteng. Ya, tenau-naun atuh, ya, pokok nate nyaman. Kalau eta teh nyaman, lanjutkan tenau-naun atuh. Andaikan iblis bisa bahasa Sunda. Aya di ditu orang Sunda? Apa kata iblis? Boten napa-napa sing penting. Ya, cenengan nyaman, lanjutkan. Ya. Na'udzubillahi min. Maka tidak boleh ada kreasi di dalamnya. Nah, terakhir apa? Agama itu dibangun atas ilmu. Tidak boleh aneh ngira-ngira. Ya, tidak boleh kita mengira-ngira, tidak boleh. Beragama itu dengan ilmu. Antum lihat, seorang nabi saja melakukan sesuatu tanpa ilmu ditegur Allah loh. Dan Anda tahu apa yang menyebabkan Nabi Nuh menolak ketika diminta mohon syafaat kepada Allah? Karena dia pernah berbuat kesalahan, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni anaknya, dan Allah katakan, kenapa kamu lakukan itu tanpa ilmu? Dan itu membuat Nabi Nuh malu bertemu Allah di hari kiamat. Coba lihat, Nabi Nuh berbuat sesuatu tanpa ilmu, Allah menegurnya, dia malu sampai kiamat, sementara kita nggak punya rasa malu ketika berbuat salah tanpa ilmu. Antum lihat di surat 11 ayat 44, 45, 46. Ya. Coba lihat. Supaya berilmu dulu, Nabi Nuh saja sampai dia menolak memohon syafaat kepada Allah karena malunya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, coba lihat ayat 45 dulu. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inni bini min ahli wa inna wa'dal haq wa anta ahkamul hakimin. Yang namanya nalur seorang ayah kan tidak mau dong anaknya masuk neraka kan? Maka ketika anaknya menolak naik ke atas kapal, tetap memiliki kekafiran, tapi begitu sayangnya Nabi Nuh kepada anak. Dia berkata, wahai Tuhanku, anakku adalah keluargaku. Maksud Nabi Nuh, ampunilah dia Allah. Ya, dan engkau adalah maha mengetahui, maha bijaksana ya Allah. Qala ya Nuhu inna laisa kamin ahlik. Ya. Laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu bukan keluargamu lagi, maksudnya di akhirat maksud. Ya, kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Ya, fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Ya, apa kata Allah? Karena itu jangan engkau meminta kepada aku sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Menunjukkan apa? Allah tidak mengizinkan orang beramal tanpa ilmu. Seorang nabi saja ditegur karena tidak melakukan sesuatu tanpa ilmu. Paham? Paham Bapak? Dan Nabi Nuh dibangkitkan Allah dengan perasaan malu karena pernah meminta kepada Allah tanpa ilmu. Walaupun Allah sudah mengampuni dosa Nabi Nuh. Lihat ayat berikut. Allah sudah mengampuni. Coba lihat. Nabi Nuh sudah diampuni saja merasa bersalah ke Allah. Ada sebuah kesalahan. Sementara Ustadz Kiai Habib salah-salah masih ngotot. Namanya bongot. Bodoh ngotot, sengot, sesat ngotot. Coba lihat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba untuk lihat Nabi Nuh. Paham? Allah menegur Nabi Nuh supaya, hei Nabi, jangan beragama itu ada Allah. Jadi tidak boleh pakai feeling dong, saya tanya. Tapi Nabi Nuh pakai perasaan, bukan baper, bukan. Paham? Karena cintanya pada anaknya dan bersangka baik kepada Allah Maha Pengampun, bukan? Allah juga Maha tahu kok, nggak masalah. Yang penting kan niat. Saya tanya, Nabi Nuh punya niat baik nggak? Dia bersangka baik pada Allah, bukan? Tetapi tidak ada ilmu, Allah tegur dia. Maka jangan beragama. Yang sing penting kan niat. Botan apa-apa toh. Apa kata iblis? Benar. Jelas Bu? Saya tanya, Nabi Nuh itu pakai perasaan nggak?
Nabi Nuh bersangka baik kepada Allah, bukan? Karena Allah punya sifat pengampun, bukan? Tetapi Allah tetap menegur apa? Karena itu tidak pernah aku ajarkan kepadamu, wahai Nuh. Paham? La tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Jangan kamu meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Inti dari ini, Allah menegur nabinya, jangan beragama, adalah tanpa ilmu, hanya modal perasaan saja. Allah kan maha pengampun, ya gak apa-apa. Allah maha pengampun, masalahnya lu diampuni apa itu masalahnya. Paham? Dan antum diampuni ada syarat-syarat, bukan? Ada kaifiatnya, bukan? Dan itu ada ilmunya, bukan? Nah, paham? Itu dalil pertama. Jadi beragama itu harus pakai ilmu. Nabi Nuh saja ditegur karena tidak punya ilmu, apalagi Allah. Supaya ibu-ibu terlihat mudah kalau pakai lo gue gitu ya. Nah, kalau lo gue kan dia loh namanya. Dia lo gue. Dia loh itu apa? Dia lo gue gitu ya. Jelas Pak? Itu ilmu. Jadi berilmu dulu. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua surat 17 ayat 36. La taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu. La di sini la nahiyah, la larangan. Dan asal larangan hukumnya haram. Tidak boleh ada yang memalingkannya, merubahnya di makruh kecuali dalil mengisyaratkan itu. Dan tidak ada dalil menunjukkan bahwa beragama tanpa ilmu itu halal. Paham? Menunjukkan beragama harus dengan dasar ilmu. Berarti bukan pengalaman. Pengalaman itu salah. Kan pengalaman itu ibu lihat apa yang tadi masyarakat kan? Saya tanya sama ibu. Pengalaman dan pengetahuan itu benar atau salah? Mana yang lebih yakin dekat kepada kebenaran? Ilmu. Saya kasih contoh. Ibu udah lama menikah kan? Punya pengalaman rumah tangga kan? Tapi tidak bisa menyelesaikan rumah tangganya sendiri kan? Sementara saya jomblo masih mencarikan orang kan? Karena saya punya ilmu bukan? Jadi jangan pengalaman. Tapi di mana-mana orang itu loh Pak Salim, piye to jenengan itu loh. Masa pengalaman orang lo jadikan rujukan? Gak boleh dengan ilmu. Dan ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasul. Karena itulah agama dibangun. Apa kata Allah di surah 2 Al-Baqarah 151? Kama arsalna fikum rasulam minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Perhatikan. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ilmu syar'i itu apa? Alkitab dan al-hikmah. Qala Allah wa qala Rasul. Itulah ilmu. Wa qala sahabah. Faham? Maka jangan beribadah kecuali apa kata Al-Quran. Jangan beribadah kecuali apa kata sunnah. Kenapa ibu gitu? Kata Imam Syafi'i lah yang buat tanya. Sejak kapan Allah memberikan izin kepada Imam Syafi'i menetapkan syariat? Tanya sama dia, tanya sama Pak Kiai, sejak kapan di surat berapa ayat berapa Allah izinkan Imam Syafi'i menetapkan syariat? Apa kata Allah di surat 9 ayat 1? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dalam penerapan syariat. Maka Imam Syafi'i berwasiat, jangan kalian mengikuti pendapatku sampai kalian mengetahui dari mana aku mengambil pendapat itu. Kitab atau sunnah. Maka pendapat Imam Syafi'i dibenarkan bila berdasarkan kitab dan sunnah. Paham? Kalau pernyataan Imam Syafi'i menyelisih Quran dan sunnah, maka ditinggalkan. Contoh gini, saya pernah diskusi dengan guru saya, ustadz saya gitu. Pak, menurut Bapak mana yang lebih rajih? Bismillah dikeraskan atau dia dikeraskan oleh imam ketika jahar atau kita sholat jahar? Oh dikeraskan. Karena saya mazhab Syafi'i. Sejak kapan Allah syariatkan Bapak mengikuti mazhab Syafi'i?
Di Quran kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukum Allah." Sejak kapan Allah suruh ibu Syafi'i? Berarti bapak ini si PI namanya. Temannya si Pitung saya bilang. Bukan Syafi'iyah namanya. Sebab kalau Syafi'iyah sejati tidak jawab seperti bapak saya bilang. Syafi'iyah sejati dia mengatakan, aku ikuti apa yang dikatakan Imam Syafi'i jika bersama Quran dan Sunnah. Jadi bapak bukan Syafi'iyah tapi si PI, temannya, partnernya si Pitung melawan Belanda. Tanya, paham? Imam Syafi'i tidak mengizinkan kita mengikuti pendapat beliau. Nah, saya bilang, kenapa bapak ikut? Emang pendapat Syafi'i apa? Imam Syafi'i mengatakan harus mengeraskannya bacaan Bismillah ketika Al-Fatihah. Dasar berpikirnya apa? Saya nggak tahu. Dari dulu di pesan saya udah digituin. La ilaha illallah. Bapak sekolah sampai kerasa pulang-pulang kok bodoh saya bilang. Imam Syafi'i berpendapat demikian ketika beliau menjelaskan atau berpendapat dengan hadis Aisyah dan Anas di Sahih Muslim bahwa Nabi tidak sholat mengeraskan Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ahmad mengatakan menunjukkan bahwa Nabi itu mulai mengeraskan suaranya dengan Alhamdulillah, tidak mengeraskan Bismillah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Maksudnya Nabi itu membaca Alhamdulillah. Oleh karena itu Bismillah satu dari Bismillah maka dikeraskan. Tetapi pendapat Imam Syafi'i lemah karena hadis dalam Sahih Musannaf adalah Musannaf itu mengatakan dari Anas, hadisnya sahih. Apa kata Anas? Ya, sallaitu khalfan Nabi SAW wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman la yajharu bismillahirrahmanirrahim. Aku sholat di belakang Umar. Musannaf Abdul Razak. Ya, apa kata Anas? Aku sholat di belakang Nabi sepanjang hidup. Aku sholat di belakang Abu Bakar. Aku sholat di belakang Umar. Dan aku sholat di belakang Utsman. Mereka semuanya tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dikompromikan dengan dua hadis tadi. Kenapa? Bismillah itu yang lebih utama adalah tidak dikeraskan. Paham? Kenapa? Berdasarkan hadis Anas. Dan ini cocok dengan perbuatan Nabi. Paham? Jadi keraskan tidak apa-apa. Tapi jangan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Karena sallu kama ra'aitumuni usalli tadi. Paham? Salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Bukan salat sebagaimana Imam Syafi'i salat. Paham? Nah, Imam Syafi'i tidak salah. Karena beliau memaknai hadis tadi. Tetapi hadis tadi, hadis tadi, Anas bin Malik. Bahwa dia salat di belakang Nabi. Jelas? Di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan semuanya mereka tidak pernah mengeraskan Bismillahnya. Ini contoh kasus ya. Jadi kita mengikuti kenapa? Karena pendapat yang sesuai dengan sunnah. Itu bagian dari sallu kama ra'aitumuni usalli. Sehingga berilmu sebelum beramal itu penting. Jangan namanya bunek, ibu nekat. Nah, betul tak? Sing penting niat, salah nanti aja. Apa kata iblis? Wow, good for you. Paham? Tidak boleh. Paham? Jadi mari kita belajar gini. Jadi belajar ini pengulangan. Maksudnya dua, Bu. Pertama, Pak kamu udah belajar sholat tuh. Tidak apa-apa, ulang aja. Kenapa? Ibarat tali dengan belajar kembali menambah satu ikatan. Jadi kuat dong ikatannya. Ya, itu pertama. Yang kedua, ibu udah belajar tapi banyak yang keteter dan kelupa kan? Dengan belajar mengingatkan kembali yang terlupakan waktu dulu. Ya. Kemudian yang ketiga dengan kita belajar lagi bagi yang belum tahu menjadi lebih tahu dan yang sudah tahu menjadi kokoh pengetahuannya. Paham anak-anak? Dan saya udah kelelahan. Jelas ya? Oke. Saya kira cukup. Antum tidak tersinggung kan? Ya namanya guru punya otoritas loh. Baik, ada pertanyaan tidak? Pertanyaan bisa ditulis melalui kertas, nanti insya Allah saya bacakan.
Silakan Bu. Ada yang mau tanya langsung, mungkin tidak melalui kertas, silakan Bu Yaya. Tadi ada tulisan mana tadi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi surat Al-Fatihah itu, ini satu-satunya surat yang ada Bismillahnya itu ayat pertama. Dihitung satu ayat. Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat. Nah, apa Bismillahnya juga dipisah? Kalau yang lain-lain kan surat itu biasanya tanpa keraskan. Baik. Tapi kalau Alhamdulillah itu kan itu ayat pertama. Baik. Semua ulama sepakat bahwa Bismillah satu ayat. Ya. Tetapi ketika tidak mengeraskannya bukan terpisah dong. Ah. Paham? Hukumnya tidak mengeraskan. Bukan berarti Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Paham? Maka kumpulkan tidak mungkin bertentangan. Artinya apa? Bismillah salah satu dari Al-Fatihah, salah satu ayat. Dan dalam kaifiat sholat tidak mengeraskannya. Tidak mengeraskannya bukan berarti memisahkan dia bagian dari Al-Fatihah. Jelas ya? Termasuk surat-surat yang lain, surat-suratnya. Iya, kalau itu yang bagian dari ayat aja nggak dikeraskan, gimana yang bukan bagian dari? Jelas ya? Pertanyaan berikutnya Ustaz melalui Zoom ini. Tapi sekali lagi kalau dikeraskan insya Allah tidak salah, tidak apa-apa. Tetapi yang sesuai sunnah adalah tidak mengeraskannya. Sebab kalau antum keraskannya Wahabi deh. Kalau tidak keraskannya Wahabi deh. Jadi ada ustaz saya ketika saya jadi imam buat dia, saya tidak mengeraskan. Selesai dia bilang, antum Wahabi ya. Kenapa Prof? Karena tidak mengeraskan Bismillah. Dari apa indikatornya? Di Saudi tidak pernah Bismillah. Saya bilang, Bapak profesor kok bodoh ya Pak? Kata kawan saya, yo nggak anak kecil, anak orang tua lu sikat aja. Jelas ya? Kalau Bapak profesor nggak bisa, kalau Bapak tuh profesor beneran nggak mungkin komen kayak gitu. Nggak apa-apa Pak. Kalau begitu Nabi Wahabi juga nggak apa-apa kalau saya Wahabi, Nabi juga Wahabi kalau gitu. Jelas ya? Baik, ada lagi pertanyaan silakan. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana sikap saya sebagai makmum bila mana imam saat menjadi imam tidak sesuai sunnah dalam pelaksanaan sholat? Apa sikap terbaik? Baik. Hukumnya jelas. Antum makmum, bersedia jadi makmum, takbir bersama imam, berarti Anda sudah membuat agreement dengan imam. Maka Anda terikat dengan perintah Nabi, ya. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Ketika Anda jadikan imam, maka diikuti seluruhnya. Itu satu. Kedua, kalau imam tidak sesuai sunnah, ikuti saja. Hadis lain mengatakan, ikuti imam kalian. Jika dia benar, pahala untuk dia dan kalian. Kalau dia salah, bagi dia dosa dan bagi kalian tetap dapatkan kebaikan. Enak jadi makmum kan? Jelas? Jadi ikuti saja, tidak usah ada bilang, woi, nggak sunnah, woi, nggak usah. Siapa tahu antum termasuk korban film kan? Penari, KKN di desa penari, bukan? Tahu biasa siapa tahu nonton layangan putus kali ya? Ikuti saja. Paham? Ikuti saja. Karena Nabi katakan salah kita ikuti. Ya, kalau dia salah dia tanggung dosa. Ya, tidak terikat oleh kita. Ya, tidak menyebabkan kita dosa. Otoritas ada di tangan dia. Ya, dan kita mengingkari kebidahannya kalau itu bidah. Tetapi tetap mengikutinya. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Abdullah bin Abbas mengatakan, ya begitulah Nabi memerintahkan kami memisahkan, ya, membiarkan at-taubah. Kata para ulama, Sa'd Ibnu Katsir, kenapa? Nabi kenapa? Karena seakan-akan loh. Surat At-Taubah itu kan ada ulama mengatakan karena seluruh surat At-Taubah isinya neraka. Kita jawab, biasa juga isinya neraka juga banyak. Nah, ini pendapat yang lemah. Ya, tetapi Utsman bin Affan mengatakan apa? Karena Nabi mengatakan kepada kami, surat At-Taubah itu seakan-akan berlanjutan dari surat yang ke-8. Maka coba antum lihat, coba antum pelajari tafsirnya, surat ke-8 seperti satu surah. Maka Nabi biarkan keduanya tidak dipisahkan dengan bismillah. Wallahu a'lam. Ya. Ibu, mohon pertanyaannya terkait dengan tema ya, wudu dan sholat. Ada lagi
aneurism ini Ustaz. Ya, silakan. Mengenai setelah wudhu bersentuhan dengan istri serta dengan mertua, apakah batal? Yang berikutnya, hukum membaca Al-Quran itu wajib berwudhu atau tidak? Baik, jawabannya tunggu acara selanjutnya. Karena nanti kita masuk pembatal wudhu. Bilang aja belum masuk sisi intinya. Tadi yang tadi saya ceramahin dulu. Ini namanya sotoy, sok pintar dia. Tanya yang saya jelaskan. Saya yakin yang tadi dia saya jelaskan pada antum belum ketangkap. Jadi jangan loncat sana loncat sini. Kan kita akan masuk pada pembatal wudhu dan hal-hal yang diperselisihkan mana yang rajih, termasuk menyentuh wanita ketika selesai wudhu. Ada bahasannya. Maka antum saya anjurkan bersabar. Semoga Allah panjangkan umur antum dan antum ikut kajian ini insyaallah. Ustaz, ini saya bacakan pertanyaan. Bentar ya. Ada yang nanya, Mas? Oh ada, Ibu silakan. Dalam bacaan sholat, artinya kita tuh harus, paling nggak kita harus mendengar ya, bacanya harus fasih. Apakah telinga kita tuh harus betul-betul mendengar? Baik, tidak disyaratkan mendengar kalau sholatnya sir ya. Tapi kalau misalnya gini, nanti dijelasin Bu, Ibu sabar. Jadi gini, intinya gini. Kalau ibu sholat sendirian dan rakaatnya jahar, harus dikerasin. Jangan karena sendirian ibu, jangan. Harus dikerasin. Maghrib, isya misalnya 2 rakaat pertama. Ya minimal terdengar dari sendiri ya. Jangan terdengar tetangga dengar. Jadi contoh gini, ibu sholat maghrib 2 rakaat pertama, isya dia gitu. Jadi jangan gini Bu. Sambil merem lagi coba lihat. Jadi gini, enggak, nanti kerasin. Minimal dengan suara yang lirih ya, tapi terdengar karena jahar. Namanya keras. Ya, jadi gini, kalau ibu sholat subuh, sholat 2 rakaat pertama, maghrib 2 rakaat pertama isya, keraskan. Kalau ibu sendirian, Bismillahirrahmanirrahim, terdengar. Ya, sehingga terdengar. Kalau tidak apa bedanya sholat sir dan sholat jahar? Gak ada bedanya sama sekali. Ini menyelisih sunnah. Paham? Lah saya kan sendiri. Ini bukan mengikuti sendiri atau tidak, ini mengikuti sholatnya. Saya tanya, orang kan saya sholat sendiri ngapain keras? Saya tanya, Anda itu ikut sholat apa posisi? Kan kita ikut sholat kan? Ada sholat yang sir, disembunyikan suaranya, ada yang dijaharkan. Maka sholat jahar dijaharkan kalau bersendirian. Paham Ibu? Nah, jadi subuh misalnya, ibu tetap Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran nggak? Nah, minimal kita sendiri. Jangan gini. Itu kalau lohor asar iya. Paham? Atau rakaat kedua, ketiga isya maghrib, ketiga 4 isya boleh. Nggak usah kerasin juga kali. Nah, kadang-kadang di masjid tetangga sebelah terganggu karena bacaan yang keras pada waktu siang. Paham? Jadi perhatikan, kita mengikuti sholatnya. Kalau sholatnya keras, kita keraskan. Sholatnya sir, kita sirkan. Itu satu. Jelas? Saya kan sering karyawan Ustaz, jadi suka nggak bisa bangun. Itu kan lagi sedang sholat tuh berarti saya harus baca dalam hati. Gimana tuh? Gimana? Lagi karyawan kadang nggak bisa buka. Berarti kan saya bacanya nggak fasih kan dalam. Saking beratnya sariawan sampai nggak bisa mengukur. Masya Allah. Itu sariawan tingkat parah sekali. Saya sariawan Bu, masih bisa baca kok. Itu ibu lagi malas, gak punya semangat juang. Namanya ibu pengen masuk surga tapi mudah. Gitu. Kalau memang contoh orang-orang yang misalnya dalam keadaan yang boleh jadi ada kondisi yang mungkin mulutnya tidak bisa dibuka, kan kembali pada konsep yang kita ajar kaidah Quran, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa sekemampuan, ya. Kan kata Nabi apa? Sholatlah kalian dengan berdiri. Kalau nggak mampu duduk. Kalau nggak mampu duduk berbaring. Kalau berbaring tidak bisa cepat kita sholatkan. Tandanya dia sudah tidak bisa lagi sholat. Jelas Bu? Jadi kalau memang benar-benar parah tidak bisa buka mulut di hati. Tapi jangan saya bilang daripada saya tidak baca mendingan gak usah sholat, tidak boleh. Kan ada gerakan-gerakan juga sholat. Karena ada orang suka otaknya kayak mie instan. Berpikirnya instan. Daripada nggak baca, Allah juga ngerti kok saya lagi sariawan. Itu tidak boleh. Karena ada gerakan-gerakan sujud dan lain. Jadi tidak boleh ditinggalkan sama sekali.
Ya, maka kembali pada konsep apa? Alladzina amanu wa amilus salihati ya nudkhilul jannat apa telah? Dan kami la nukallifu nafsan illa wus'aha. Orang mereka akan masuk ke surga. Dan kami tidak membebani melalui kemampuannya. Surat 7 ayat 42. Ya, atau surat 64 ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah sekemampuan. Ya, jadi kalau memang kondisinya tidak bisa buka mulut, saya ulangi. Jangan sampai you bilang, nggak usah. Kenapa nggak sholat? Nggak boleh. Mulut kenapa? Sariawan. Karena memang bisu betul umpaman. Karena saking banyaknya sariawan. Ya, jelas ya? Maka di hati. Karena masih ada hukum, masih ada sujud kan? Nah, berbeda dengan orang tidak sholat sama sekali. Berbeda. Dan tidak bisa mengucapkan dengan lisan sebab bukan udzur syar'i untuk meninggalkan sholat. Ya, orang kalau gitu orang bisu nggak sholat, kasihan juga. Ya tetap dia sholat. Orang bisu tetap sholat. Ya, dengan kondisi dan keadaan dia. Jelas ya? Saya kira sudah pas jam 10 kurang 5. Masih ada punya waktu 5 menit lagi. Nah, kalau mau nanya silakan. Satu lagi Kalau ada lebih dari itu angkat tangan saya patahin tangan. Ustaz mau tanya, kalau masalah sholat wudhu tuh sebenarnya ada atau enggak ya Pak Ustaz? Karena saya kadang sering sebelum sholat wajib saya sholat wudhu. Katanya nanti pada saat kita pulang muka kita bercahaya itu. Haditsnya dari Thauban juga Abu Hurairah. Ya. Jadi hadits juga nanti saya jelaskan sebelum saya jelaskan tentang wudu, saya lihat keutamaan wudu. Imam Muslim dalam kitab wudu bab keutamaan wudu. Hadits dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barang siapa wudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, maka Allah akan menggugurkan dosanya keluar dari celah-celah jari. Itu hadits Utsman bin Affan. Hadits Bukhari juga hadits Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi apa? Hari kiamat Allah bangkitkan kita dengan umat dan cahaya kita dari wudhu kita. Maka kemudian pertanyaannya, adakah sholat sunat wudhu? Jawabannya ada, sahih derajat. Seperti hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tadi. Jelas ya? Saya hanya izinkan satu saja. Ini dari Zoom, Ustaz. Iya, silakan Pak. Suami saya jarang sholat. Apakah dia sudah keluar dari Islam dan apakah saya harus minta cerai darinya? Ini namanya sudah salah pilih. Namanya kalau saya salafi, ini salapi. Salah pilih laki. Kalau saya salafi artinya pakai fa. Ini pakai p. Salafi, salah pilih laki. Ya. Udah kadung basah baru nanya sama Ustaz. Dulu karena modalnya magang, mapan ganteng bukan? Makan tuh gantengnya. Sekarang udah belajar agama, ternyata laki bahlul, baru sadar. Masya Allah, tapi nggak apa-apa. Ya, daripada ibu galau, ya, buat apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau dua hati tak meminta? Untuk apa kita bangun cinta kalau konsep agamanya berbeda? Pulangkan saja ke rumah bapakku, kata niat dan niati di album gelas-gelas kaca. Tentu repot sekali. Baik, dia kan masih sholat, cuman jarang-jarang kan? Ya muslim lah, belum. Kecuali dia mengatakan tidak wajib sholat, kafir dia. Ya, tapi kalau dia jarang-jarang sholat, berarti masih sholat dong. Paham? Yang kedua, kalau dia sholat tidak karena malas, insya Allah tidak murtad dia. Kecuali dia mengingkari kewajiban sholat. Maka jangan pernah mengira bahwa Wahabi itu suka kafir-kafir doang. Enggak, ada timbangan. Dan orang paling bijak dalam menghukumi takfir adalah Salafi, adalah Wahabi. Yang Anda tuduh Wahabi itu. Jadi ibu, pertama berdoa kepada Allah agar Allah merubah keadaan suami ibu. Saya pernah bilang gini, susah Pak ibu kan maunya susah aja pasti keberatan kan. Terus saya suka bilang gini, suami ibu punya uang banyak, ibu nikmati uangnya, ibu nggak protes. Ibu gak udah bagi uangnya sama saya bukan? Tapi pas kasus suami ibu bawa ke saya, ini tidak adil betul ibu.
Jadi saya bilang gini, Bu, kalau ibu melihat suami ibu dari sisi ibu memang susah. Yakinlah bahwa ibu punya Tuhan yang bisa merubah hati manusia. Saya tanya sama ibu-ibu, susah Pak, susah banget Pak. Ibu-ibu kalau sudah galak kan itu modelnya, susah Pak, susah banget Pak. Bu, ibu waktu berhubungan badan ibu ngos-ngosan, sekarang kenapa ibu ngeluh gitu? Nah, seperti ibu senang dengan nikmatnya, ibu juga susah dengan masalahnya. Bukankah dulu ibu waktu masuk berobat, aku terima kelebihan dan kekurangan, betul? Betul Bu? Betul dulu begitu? Aku menerima kamu apa adanya. Ini bukan kata saya, kata teman saya. Ada saya punya teman, dia kawin. Saya bilang, kenapa kamu cinta? Kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Dia bilang gini, bro, jatuh cinta itu nggak ada alasan, kambing. Masa jatuh cinta nggak punya alasan? Itu namanya kambing, ketemu lawan langsung end. Itu namanya kambing, kalau nggak punya alasan. Aduh, lu bener jatuh cinta sih. Saya jatuh cinta tapi yang rasional, nggak kayak lo. Nah, dulu ibu bilang apa? Aku terima kamu apa adanya. Betul Bu? Kelebihanmu aku manfaatkan, kekuranganmu aku tutup. Dulu begitu? Jangan ada dusta di antara kalian, kata. Nggak boleh. Maka pertama saya tanya gini, susah Pak, ya Lazar nih ibu-ibu, susah Pak. Hush. Saya tanya sama ibu, merubah hatimu dari tidak sholat jadi sholat dengan bikin nenek-nenek hamil, mana lebih susah? Nah, saya tanya sama dia, mana cara sains susah? Ya nenek-nenek hamil lah. Nabi Ibrahim istrinya sudah menopot bisa hamil. Nabi Zakaria istrinya bisa hamil. Apa kuncinya? Keduanya berdoa dari muda sampai tua. Nabi Zakaria bilang, susah Tuhan enggak? Dia yakin Allah punya kuasa. Paham? Nah, saya pernah jelaskan di sini. Merubah lakimu dari tidak sholat jadi sholat dengan mengeluarkan air dari batu lebih susah mana? Allah dengan pukulan tongkat Musa bisa keluar 12 mata air, bukan? Dan itu mudah bagi Allah, apalagi laki lo yang sontoloyo bersama sentuh lalu loyo. Insya Allah bisa. Paham? Maka nasihat kepada ibu satu, bersabarlah. Ya, kedua, dakwahilah dia, berdoa. Apa kata Nabi? Man dalla ala huda falahu ajru. Siapa mengajak orang kepada kehidayah, dia akan dapat pahala sebanyak itu, subhanallah. Ibu berjuang, kalau laki ibu sampai dapat hidayah Allah, ibu betul-betul namanya yayah hidayatiyah. Ibu betul dapat pahala suami ibu tadi. Faham? Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah berubah keadaan suami ibu. Faham? Memberi hidayah itu lebih mudah daripada apa? Nenek-nenek hamil, bayangin lo coba lihat. Ya, dan itu lebih mudah bagi Allah. Ya, jadi sekali lagi yang belum menikah perhatikan dulu bebet pipit popotnya. Bebet di sini agama lo, popotnya itu lo. Ya, jangan lihat tampangnya. Tampang itu satu saat mengkerut. Akan bertemu usia ubur-ubur. Kalau uban sudah tertabur, kalau mata sudah kabur, kalau gigi sudah gugur, kulit sudah kendur, alamat badan hendak ke kubur. Itu namanya usia ubur-ubur. Itu akan kecil. Nah, lihat agamanya. Maka Nabi memperhatikan apa? Kalau datang seorang pemuda kepada kalian meminang anak kalian, lihat. Ya, tarda dinahu wa khuluqahu fankih. Kalau datang laki-laki meminang anak wanita, lihat. Kalau bagus akhlaknya, agamanya, kawinkan. Kalau nggak fitnah anak wanita. Sebaliknya, bapak-bapak kalau lihat pilih kan pertama kecantikan, ya, nasabnya, hartanya, ya. Kayaknya ini wanita sukses deh, keluaran Trisakti. Ya, direktur keuangan di Bakri. Kayaknya oke juga. Jangan. Kata Allah, lihat agamanya, Masya Allah. Ya, dulu saya tidak tahu dulu Pak Dewa sama Bu Nita motivasinya apa. Tanya saja kisah mereka berdua nanti di satu waktu. Ya, tapi agama kata Nabi, fatwa bidzati taribat yadak. Pilih yang bagus agama. Ini catatan bagi yang sedang pilih suami atau istri. Ya, banyak sekali orang di awal-awal tuh para selebriti itu sambil nyender di calon lakinya, ini imam masa depan. 10 bulan cerai, Masya Allah. Saling menjelekan di depan. Di hadapan siapa? Penny Rose. Apa itu namanya? Secret Rumpi namanya.
Ada perempuan namanya Peniro, saya nggak kenal. Cuma ada satu kontennya namanya rumpi sekret namanya. Ya dijelaskan lah ya. Begini begitu dan begini. Apa kata iblis? Wow. Sambil ngangap iblisnya, masya Allah. Ini contoh, paham? Jadi yang belum menikah silakan cari laki itu yang betul-betul nggak usah yang bisa imami lo. Kan kata sepupu saya gini, saya tanya gini, Iyo mau cari laki kayak apa? Yang bisa jadi imam sholat, plak. Laki-laki itu di masjid. Dan kamu di rumah, kamu tuh imam, yuk. Susah ya punya saudara ustadz galak lagi dia bilang. Yuk kesetanan, makanya saya rukyah, saya bilang. Jangan lagi sholat, imam sholat, karena wanita itu lebih baik sholat sendirian. Dan laki-laki itu wajib sholat di masjid. Bagaimana kamu cari sholat imam sholat? Karena otakmu nggak nyunah, makanya seperti ini. Paham ya? Cari imam yang sejati, yang bisa mengajakmu ke jannah. Yang bisa mengajakmu ke mana? Ke jannah. Sebagaimana surah 43 ayat 67 sampai dengan 72. Jadi itu kriteria laki dan istri di sana. Paham? Surah 43 Zuruf ayat 67 sampai 72. Ya, sehingga ibu ingat lagu apa? Dikala senja, kemesraan ini jangan lekas berlalu. Ingin kenang selalu. Genggam tanganmu selalu sampai dua kaki menapaki jannahnya Allah. Seperti itu mesti. Seperti itu. Dan itu bisa dengan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu baru Anda boleh layak menyanyikan lagu kemesraan ini jangan lekas berlalu. Betul ya? Karena dulu saya kecil-kecil orang Ambon suka nyanyi, dan saya ingat syair. Tapi saya nggak suka nyanyi sebenarnya. Jelas ya? Jadi bersabar saja. Jangan suruh salapi tadi. Kalau antum jadi salafi dulu, insya Allah nggak salafi. Kalau antum salafi memahami mana salaf dari dulu, insya Allah nggak salafi, nggak salah pilih tadi. Insya Allah. Oleh karena itu belajarlah salaf, manhaj salaf agar anda jadi salafi yang insya Allah tidak salafi, salah pilih laki dan salah pilih bini. Saya kira cukup karena waktu saya sampai jam 10 saja. Berani angkat tangan, saya patahin tangan. Baik, saya kira cukup. Kita akhiri dengan saya cukupkan dari saya karena Pak Dewo yang buka, Pak Dewo tutup dengan kafaratul majelis. Ya saya cukupkan diri. Ya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali manfaat dan hikmah dari apa yang guru kita sampaikan hari ini. Ibu-ibu sudah memegang kitab yang itu diberikan dengan niatan agar ibu-ibu bisa istiqomah belajar kembali pada kajian berikutnya sampai kitab tersebut tuntas selesai. Demikian kajian kita kali ini, insyaallah bila mana tidak ada halangan kita bertemu kembali 2 pekan lagi untuk masuk kepada materi kajian yang lebih rinci dari kitab ini secara online. Kebetulan saya dan istri sedang ada niatan safar, jadi mohon maaf nanti pertemuan berikutnya mungkin masih secara online.